Bayangkan dunia modern tanpa pelabuhan kontainer, tanpa tempat di mana ribuan ton barang dipindahkan dari kapal ke darat, rantai pasokan global akan berhenti. Barang-barang yang kita pakai setiap hari, mulai dari pakaian, elektronik, makanan, furnitur, hingga komponen industri, semuanya bergerak melalui sistem yang sangat besar dan sangat terkoordinasi. Di pusat sistem itu ada pelabuhan kontainer. Tempat inilah yang menghubungkan kapal raksasa dengan truk, kereta, gudang, dan akhirnya ke toko-toko di seluruh dunia. Banyak orang melihat pelabuhan hanya sebagai tempat kapal bersandar, padahal pelabuhan kontainer adalah mesin ekonomi yang bekerja tanpa henti. Ketika satu kapal datang, ribuan kontainer harus dibongkar, dipindahkan, dicatat, dan dikirim lagi dengan sangat cepat. Jika proses ini terganggu, dampaknya bisa terasa di banyak negara sekaligus. Untuk memahami mengapa pelabuhan kontainer begitu penting, kita harus melihat bagaimana perdagangan global bekerja. Dunia saat ini saling terhubung. Sebuah produk mungkin dirancang di satu negara, komponennya dibuat di negara lain, dirakit di negara ketiga, lalu dijual di negara keempat. Semua itu hanya mungkin terjadi karena ada transportasi laut yang efisien. Kapal kontainer membawa barang dalam jumlah sangat besar dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan moda transportasi lain. Tetapi kapal saja tidak cukup. Kapal butuh pelabuhan yang mampu menerima, menurunkan, menyortir, dan mengirim barang secepat mungkin. Itulah sebabnya pelabuhan kontainer menjadi titik penting dalam perdagangan dunia. Semakin cepat pelabuhan bekerja, semakin cepat barang bergerak. Dan semakin cepat barang bergerak, semakin kuat perputaran ekonomi yang terjadi di belakangnya. Saat sebuah kapal kontainer besar tiba di pelabuhan, prosesnya tidak sesederhana menurunkan barang. Ada perhitungan yang sangat detail. Setiap kontainer memiliki ukuran, berat, tujuan, dan jenis isi yang berbeda. Ada kontainer berisi bahan makanan, pakaian, elektronik, mesin, atau bahan baku industri. Semuanya harus diatur agar bongkar muat berjalan lancar. Begitu kapal merapat, kren raksasa mulai bekerja. Satu persatu kontainer diangkat dari kapal lalu dipindahkan ke area terminal. Dari sana, kontainer disusun, diperiksa, dan diarahkan ke jalur berikutnya. Semua ini terjadi dengan ritme yang sangat cepat. Dalam banyak pelabuhan besar, waktu adalah hal yang paling berharga. Kapal tidak boleh terlalu lama menunggu. Setiap menit keterlambatan dapat menyebabkan biaya besar dan mengganggu jadwal kapal lain yang sudah menunggu giliran. Pelabuhan kontainer modern seperti kota kecil yang penuh teknologi. Di sana ada kren raksasa, truk pengangkut, rel kereta, gudang penyimpanan, menara kontrol, dan sistem komputer yang memantau pergerakan barang. Banyak proses sudah dibantu otomatisasi. Operator bisa melihat di mana kontainer berada, ke kapal mana kontainer harus dipindahkan, dan kapan barang harus keluar dari pelabuhan. Teknologi ini membuat pelabuhan menjadi jauh lebih efisien dibandingkan masa lalu, ketika perpindahan barang dilakukan dengan tenaga manusia yang jauh lebih banyak dan lebih lambat. Sekarang, semua harus serba terjadwal. Bahkan posisi kontainer di atas kapal sudah dihitung sebelumnya agar kapal tetap seimbang selama perjalanan laut. Dengan kata lain, pelabuhan bukan hanya tempat bongkar muat, tetapi pusat koordinasi logistik dunia yang sangat kompleks. Setelah kontainer diturunkan dari kapal, perjalanan mereka belum selesai. Justru disinilah peran pelabuhan semakin terasa. Kontainer harus dipindahkan ke truk, kereta, atau gudang distribusi. Barang yang akan dikirim ke kota lain bisa langsung masuk ke jaringan transportasi darat. Barang yang harus diperiksa bea cukai akan diarahkan ke jalur pemeriksaan. Barang yang harus disimpan sementara akan masuk ke terminal penyimpanan. Semua proses ini dirancang agar barang tidak menumpuk terlalu lama. Pelabuhan yang efisien bisa mengurangi biaya logistik, mempercepat distribusi, dan membuat harga barang lebih stabil di pasar. Sebaliknya, jika pelabuhan mengalami kemacetan, rantai pasokan bisa terganggu. Kita bisa melihat betapa pentingnya pelabuhan dari satu hal sederhana. Ketika pelabuhan sibuk, ekonomi ikut bergerak. Ketika pelabuhan macet, banyak sektor ikut terdampak. Pelabuhan kontainer juga berperan besar dalam menentukan arah perdagangan dunia. Beberapa pelabuhan menjadi pusat utama karena lokasinya sangat strategis. Ada yang berada di jalur laut internasional, ada yang dekat pasar besar, dan ada yang terhubung langsung dengan pusat industri atau jalur kereta utama. Lokasi yang strategis membuat barang bisa lebih cepat sampai ke tujuan akhir.
Inilah sebabnya beberapa pelabuhan tumbuh menjadi pusat perdagangan global, bukan hanya karena ukurannya besar, tetapi karena mereka menjadi simpul penting yang menghubungkan banyak jalur distribusi. Banyak negara mengembangkan pelabuhan karena sadar bahwa siapa yang menguasai jalur distribusi, ia memiliki pengaruh besar terhadap perdagangan. Maka dari itu, pelabuhan kontainer bukan hanya fasilitas fisik, ia adalah bagian dari strategi ekonomi nasional dan internasional. Di balik aktivitas besar itu, ada ribuan pekerja yang membuat semua berjalan lancar. Operator crane, pengatur terminal, petugas keamanan, sopir truk, teknisi mesin, petugas bea cukai, dan banyak profesi lain bekerja bersama dalam satu sistem. Setiap orang memiliki tugas yang penting. Jika satu bagian lambat, bagian lain bisa ikut terganggu. Karena itu, pelabuhan kontainer sangat bergantung pada koordinasi manusia dan teknologi. Banyak pelabuhan sekarang juga memakai sistem komputer canggih untuk mengatur jadwal kapal, memprediksi arus barang, dan menyeimbangkan alur keluar masuk kontainer. Semua ini dilakukan agar waktu tunggu seminimal mungkin. Di dunia logistik, waktu berarti uang. Itulah mengapa pelabuhan yang baik bukan hanya yang besar, tetapi yang mampu bekerja cepat, aman, dan konsisten setiap hari. Pelabuhan kontainer juga punya dampak langsung terhadap harga barang yang kita beli. Ketika pengiriman berjalan lancar, biaya distribusi bisa ditekan. Artinya, harga barang di toko bisa lebih stabil. Tetapi ketika pelabuhan mengalami gangguan, efeknya bisa sangat luas. Kapal bisa menunggu lebih lama, barang bisa terlambat tiba, dan biaya logistik bisa naik. Dalam skala besar, hal ini bisa memengaruhi harga produk di banyak negara. Jadi, pelabuhan bukan hanya penting bagi perusahaan besar, ia juga penting bagi konsumen biasa. Apa yang kita lihat di rak toko sebenarnya dipengaruhi oleh sistem yang bekerja jauh di belakang layar. Pelabuhan kontainer adalah salah satu alasan mengapa dunia modern bisa mendapatkan barang dari berbagai belahan bumi dengan relatif cepat dan teratur. Selain untuk perdagangan, pelabuhan kontainer juga menjadi indikator kekuatan ekonomi sebuah negara. Negara yang memiliki pelabuhan besar dan efisien biasanya memiliki peran penting dalam perdagangan internasional. Mereka menjadi penghubung antara produsen, distributor, dan pasar global. Pelabuhan yang sibuk menunjukkan bahwa barang terus bergerak, ekspor dan impor berjalan, dan roda ekonomi berputar. Karena itu, banyak negara berlomba-lomba memperluas pelabuhan mereka, memperdalam dermaga, menambah crane, dan mengembangkan terminal baru. Semuanya dilakukan untuk mengantisipasi pertumbuhan perdagangan di masa depan. Pelabuhan yang modern harus siap menerima kapal yang makin besar, kontainer yang makin banyak, dan permintaan logistik yang terus meningkat. Inilah sebabnya pelabuhan kontainer terus berkembang menjadi lebih canggih dari tahun ke tahun. Jadi, bagaimana pelabuhan kontainer menggerakkan perdagangan dunia? Jawabannya adalah karena pelabuhan menjadi titik pertemuan antara laut, darat, teknologi, dan ekonomi. Ia menerima barang dari seluruh dunia, memindahkannya dengan cepat, lalu mengirimnya kembali ke jalur distribusi yang lebih luas. Tanpa pelabuhan kontainer, perdagangan global tidak akan secepat dan seefisien sekarang. Dari satu kapal yang datang, ribuan kontainer bisa bergerak ke berbagai kota dan negara. Dari satu pelabuhan, jutaan barang bisa masuk ke kehidupan manusia sehari-hari. Di balik semua itu, ada sistem besar yang bekerja tanpa henti. Dan itulah alasan mengapa pelabuhan kontainer bisa disebut sebagai salah satu jantung utama perdagangan dunia.